ngapain Kat jam segini belum pulang? Bang, ini nontonin highlight Chelsea nih, masa kalah sama Nottingham Forest 3-1? Aduh jangan kalah dong, ini juga kalah soalnya nih. Aduh gimana dong nih Kat? Halo Sportizen, selamat datang di podcast Menit Akhir. Tempatnya para pecinta olahraga berdiskusi dan mungkin juga berkeluh kesah. Bersama saya Catherine Lim, dan di episode pertama ini kita akan membahas yang lagi panas-panasnya nih, Liga Primer Inggris jelang akhir musim 2025-2026. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, biar kalian nggak bosan nih ngeliat saya cuap-cuap sendirian. Saya sudah ditemani dua rekan saya. Kita sambut Ruslan Nikmatulin dan juga Sandi Firdaus. Halo. Nah, mungkin dua orang ini bukan pengamat sepak bola, tapi mereka pecinta sepak bola Inggris. Ya. Jadi mungkin kita bisa percaya ya sama fakta-fakta yang mereka sodorkan gitu ya. Tapi pertama-tama mungkin kita kenalan dulu. Kita mungkin dari rekan saya nih, yang kelihatannya kayak udah bapak-bapak, tapi sebenarnya berjiwa muda. Memang muda sih, kalau bapak memang muda. Oke, saya Ruslan Nikmatulin, saya kebetulan fans Liverpool. Liverpool. Nah, kalau Bapak Sandi nih, dia kalau kita lihat pakai jaket MU. Emang fans MU atau cuma hobi doang pakai jaket MU nih, Bang? Saya Baru ring laundry kayaknya ya. Ini sebenarnya kurang. Jaket tuh harus ada mahkotanya. Waduh, King Karena ya. King MU harus ada mahkota. Kalahin King Nasar ya. Iya, maaf tadi saya main HP habis lihat Muhammad Carrick Wah, katanya Muhammad Carrick. Iya. Mau jualan sate. iya. Iya. Bukan, maksudnya persiapan untuk akhir pekan lagi. Kita kan harus siap. Dan ya, udah pada tahu lah ya gimana sepak terjang dari King MU setelah kembali. Assalamualaikum UCL. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Gak usah dijawab. Liverpool kan belum jelas. Udah juga. Ya ntar kepleset-pleset Iya. lagi kalah. Oke, sebelum kita menikmati debat dari fans MU dan fans Liverpool ini ya, kita bahas dulu nih tim yang kayaknya sebenarnya harusnya kuat, tapi ternyata musim ini justru keok gitu, bisa dibilang gitu ya. Contohnya Chelsea nih yang baru main tapi udah menelan kekalahan lagi, 6 kekalahan beruntun. Iya. Seorang Chelsea yang kemarin juara Piala Dunia Klub. Iya. Menurut kalian sebagai yang udah mengikuti sepak bola Inggris cukup lama ya, kalau boleh tahu dari kapan nih? Saya dari 1982. Wah, Oh, Kejauhan ya? kejauhan tuh. Maaf. Ya gimana ya? Tahu berapa jadi? Saya ikutin 96 lah. 96. Nah, Kalau saya Bapak ini 94 sih. Oke, dari 94. Jadi kalau melihat sepak terjangnya Chelsea yang sebenarnya itu udah juara Conference League, Ya. juara Piala Dunia Klub, tapi justru sekarang keok. Padahal di awal musim kan sempet kayaknya bakal jadi kandidat juara nih. Menurut kalian gimana? Nggak ada sih, Catherine ya. Kalau saya lihat juga nggak ada gelagat apa-apanya gitu. Iya. Dari Nggak awal ada. itu aja ngalahin PSG yang FIFA World Cup. Yes, klub Klub itu kayaknya emang lagi hoki aja sebenarnya. lagi Main bola nih, bukan hoki. main hoki. Beda emang. Beda Jadi cabur. PSG-nya capek, Chelsea-nya enggak Oh. gitu. Soalnya PSG udah habis-habisan di Iya. ini ya, Liga Champions. Betul. Terus juga berharap sama pelatih. Ya sebelumnya ya, Maresca, terus akhirnya dilanjutin sama pelatih magang itu. Jadi sebenarnya juga nggak ada perubahan. Dan emang kalau Chelsea kelihatnya dari performa manajemennya sih. Manajemen. Kayak jual beli pemain, terus juga rekrutannya juga agak-agak, meskipun ya tadi di sektor tengah, depan sama belakangnya ada beberapa yang bagus, tapi kalau menurut saya lihat performanya sama grafiknya, sebenarnya itu tadi balik lagi hobinya Chelsea itu bukan menang atau juara, tapi ganti-ganti pelatih. Oh, Jadi itu udah hobi. cocok gitu. Meskipun pemain-pemainnya tadi beberapa, terus juga Maresca yang punya background bagus atau ada cloningannya Pep Guardiola, tapi menurut saya nggak terlalu oke lah. Nah, kalau dari Bang Ruslan nih yang bakal ketemu sama Chelsea, gimana performa Chelsea musim ini? Kalau lihat Chelsea sih sebenarnya saya kurang setuju sama Sandi ya. Kalau bicara pelatih sebenarnya zamannya Enzo Maresca tuh buat saya untuk ngebangun udah cukup bagus. Betul. Cuman sayang di tengah jalan terus dipatahin dan diganti oleh pelatih Pejaskes. Pejaskes. Masalahnya di situ karena kalau Enzo Maresca ngebangun tim oke, tapi secara pembelian pemain masih terlibat sama Todd Boehly yang masih terlibat langsung. Iya, berarti manajemen. Iya, manajemennya dalam arti yang dibeli pun cuma pemain kelas 2 gitu loh. Iya. Kayak Liam Delap kayak gitu kan, itu kan udah
udah aneh gitu loh. Kalau kelas Chelsea beli pemain kelas 2, tapi emang itu udah kebiasaan Chelsea beberapa tahun terakhir gitu kan, semenjak zaman Todd Boehly. Jadi kalau melihat performa Chelsea zaman awal pertama Maresca, menurut saya bagus, tapi ketika kesini-sininya dengan campur tangannya Todd Boehly jadi berantakan semuanya. sabar juga ya. Nggak sabar Todd Boehly. Kalau sabar mungkin akan jadi kayak Christian Cifu Wah, di Inter Milan. juara Juara. debut sama kayak Hansi Flick Hansi Flick ya. menyusul. Jadi manajemen itu penting ya dalam Ya. membangun sebuah tim. Untuk MU gimana nih? Katanya MU kan juga bermasalah manajemen. Oh, itu udah teratasi. Udah teratasi. Di musim ini ya. Iya, dengan hadirnya Carrick kan, ya sebenarnya tipis-tipis tuh masalah Chelsea sama MU tuh mirip-mirip. Tapi beraninya Chelsea langsung ngikat si pelatih magang itu. Langsung ke Jadi bedanya sama MU udah dapet juga kena sama Carrick, jadi akhirnya beda lah hasil akhirnya gitu. Jadi beberapa yang masalah di MU udah teratasi dengan hadirnya Carrick, terus juga bala bantuan dari beberapa termasuk pemain-pemain yang udah mulai in charge lagi gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip tuh berjudian Chelsea sama MU, tapi akhirnya MU bisa ngatasin dengan obatnya pas lah gitu. Kalau Chelsea kan tadi yang saya bilang, kalau perjudian dia selalu ganti pelatih, nggak sabar, yang Muslim bilang itu nggak cocok ternyata. Dia ngelihat basicnya pelatih oke, yang dapat harga murah ya udah deh gitu. Tapi kalau MU kan sabar nih ngelihat potensi pelatih atau juga yang bagus-bagus kan masih ya beberapa masih ada yang latih lah gitu. Jadi masuklah Carrick. Sebenarnya kalau bicara sabar mah nggak sabar juga sebenarnya. Amorim belum selesai tugasnya di MU sebenarnya. Tiba-tiba harus diganti Carrick gitu kan. Sebenarnya belum selesai kan. Tapi performanya udah jelek Iya. dibanding Maresca yang masih mending lah dibanding Iya. performanya si Amorim gitu. Jadi ngelihat itu ya daripada makin terpuruk dan suasananya udah nggak enak lah. di ruang ganti ya. Iya, saya dapat bocoran dari Dari langsung ya? Muhammad Carrick. enggak Oh, beda. Ini beda dari lagi. penjaga rumput Old Trafford. Oh gitu. Jadi bilang kalau ternyata ruang suasana ganti udah nggak enak. Kan termasuk ya Rashford dipinjemin, Betul, terus juga Barcelona. Garnacho juga akhirnya dijual kan. Jadi itu menjadi ya nggak harmonis lah di ruang ganti. Dan penempatan ya sebenarnya batu juga Morim. Batunya? Dia memaksakan taktik dengan posisi pemain yang nggak cocok. Sebenarnya di musim sebelumnya kan dia ngelanjutin kan. Iya. Oke lah, transisinya masih diterima. Tapi ketika udah masuk musim baru, dapat suntikan pemain-pemain juga yang udah dirasa sesuai, tapi ternyata dia masih batu. Harusnya 4-4-2 lah atau 4-3-3 gitu. Dia memaksakan 3 back yang notabene akhir-akhir ini nggak cocok sebenarnya untuk tim di Sekelas MU ya. Iya, gitu kan. Jadi akhirnya dapatlah dia karmanya itu. Oh dapat karma. Sebenarnya Jadi- Carrick juga nggak bagus-bagus amat sih. Oh gitu. Iya. Rendah nih, ini rendah nih. Iya, Ini biar rendah dia masih turun. buat naik lagi kan. Dia masih turun juga itu. Saya Jadi kira bakal berharap bakal kayak Alex Ferguson nantinya. enggak. Oh belum. Carrick masih inilah, karena posisinya dia kan tadi pinter untuk nempatin pemain-pemain di posisinya masing-masing. Gitu. Saya juga kan mantan pemain, jadi saya bisa ngelihat bagaimana supporting dari pelatih-pelatih kalau ngelihat pemainnya berbakat terus dikasih posisi. Nah fans MU udah cuap-cuap nih. Sekarang kita ke fans Liverpool yang musim lalu juara. Tapi musim ini kemana nih? Ya. Itu ada suaranya mas. Jadi kalau bicara Liverpool musim ini sebenarnya memang kontradiksi ya sama musim lalu ya. Karena Musim kalau lalu masih Jurgen Klopp kan ya? enggak, Oh, udah Arne Arne Slot. Slot. Itu musim Oke. pertama yang langsung juara. Oh, Arne Slot. Arne Slot. Tapi memang kalau bicara musim lalu, Arne Slot tinggal ngelanjutin fondasi yang udah dibuat Klopp selama bertahun-tahun. Dia si Arne Slot cuma ngelanjutin. Dan pemainnya pun musim lalu hampir sama dengan pemain yang Klopp pakai waktu musim sebelumnya. Bedanya ketika musim ini diberikan anggaran lebih, dibeli pemain dengan harga fantastis, dan memaksakan juga filosofinya dipaksakan di Liverpool yang sudah termindset dengan filosofi Jurgen Klopp, akhirnya jadi berantakan gitu. Ujung-ujungnya ya jadi nggak kepake nih. Tapi nggak dipecat. Contohnya. Berharapnya dipecat. Oh, gitu. Kalau kita sih bukan
nabrak, dipecat. Sebenarnya lebih pengennya diganti. Sama Ya jadi harapannya. kalau Arne Slot tuh memang kita pengennya jujur pengennya dipecat, tapi karena kalau ngelihat kepercayaan manajemen, ini terbalik sebenarnya, ini lebih kepercayaan manajemen kepada pelatih. Jadi lebih pengen mempertahankan dengan filosofi yang mungkin bisa dikembangkan di musim berikutnya kayak gitu. Kalau Liverpool ya musim Berarti ini. emang Ya. kualitas Arne Slot B aja ya. B aja. Yang botak-botak itu meresahkan. Iya, botak-botak meresahkan lah bisa. Jadi memang kalau bicara bagus enggaknya memang belum bisa diukur sebenarnya si Arne Slot karena dia baru beradaptasi dengan pemain pilihannya dia musim ini gitu. Berarti bisa Udah intinya dibilang gini kayak intinya udah balik lagi. Iya. Jadi sekarang ada di atas, sekarang di bawah. Betul. Udah di bawah terus aja. Betul. ya kalau tadi sebagai fans Liverpool berharapnya Arne Slot bakal membangun rezimnya baru yang Rezim baru baru. untuk Liverpool mungkin di musim depan ya. Depan. Masih berharap Enggak sih, berarti Xabi Alonso sebenarnya. Xabi Alonso. Iya, karena lebih mengerti kayaknya dengan kultur Liverpool. Ngeliat MU juga. Ya, mungkin- Lihat legendanya jadi pelatih. Oh, kayak iya, Eric ya. Ya tahan lah biasa. Biasa itu. Tim-tim gitu lah pokoknya. Nah ngomongin tim yang gede tapi performanya nggak sesuai dengan nama timnya, kita nggak bisa ngelupain Tottenham Hotspur nih. Ah, iya. Yang sejak ditinggal Harry Kane udah turun dan puncaknya adalah ditinggal Son Heung-min. Ya. Sekarang terancam degradasi. Di peringkat 17 sih, cuma beda satu poin doang nih. Menurut kalian apa sih yang salah sama Tottenham nih? Salahnya ngalahin MU di Di final. final, iya. Balik lagi ke Balik MU lagi ya. ke MU, semua ini King Ya kan? MU. Iya. Emang semua ada benang merahnya ya? Faktanya Oh, begitu. gitu. Ketika dia juara Liga Eropa dengan gol itulah. Gak terima. Kok nggak terima sih? Pelatih dipecat. Nggak terima Pemain-pemain pada kabur. Sekarang ya terima lah akibat. Gitu. Jadi kan begitu akhirnya. Terus Balik lagi ke karma. ya terus akhirnya ya tadi manajemen juga pusing nyari pengganti juga nggak dapet, akhirnya turun performanya jadi ayam sayur lagi lah Ayam sayur. ya kan. Terus ngelihat dari rentetan gamenya juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Terus hadirnya pelatih baru ini diharapin juga bisa dongkrak kan, tapi Zerbi kayaknya punya PR banyak gitu, bukan hanya kualitas tapi mentalnya kan lagi turun nih, lagi ngedown. Beberapa pemain juga kayaknya udah mikir cabut buat ke klub baru gitu, atau nyari klub yang masa depannya cerah kayak MU kan salah satunya. MU terus. Van der Ven juga kan begitu, akhirnya pengen cabut. Padahal kalau dibilang komposisi pemain tuh lumayan oke ya, ada Xavi Simons Oke. yang sebelumnya di RB Leipzig. Oke juga lah kalau oke, buat papan iya. tengah ya, maksudnya Iya. nggak nyodok-nyodok ke peringkat 3 atau ke kayak gitu doang mah. Sebenarnya nggak bakal didegradasi seharusnya Iya. dengan komposisi yang dipunya sama Tottenham. betul, karena juga komposisi yang sebelumnya juga masih dipertahanin, sehingga penambahan tadi kan sama masuknya juga striker-striker baru gitu. Jadi itu harusnya bisa ngedongkrak posisi Spurs, tapi kita juga ngelihat kok jadi turun-turun ya, Betul. itu nggak lepas dari kalau saya percaya sama Weton ya. Jadi Weton. itu kena karma itu. Itulah. Betul ya, kena karma. Setuju nggak nih fansnya Tottenham Ya atau mungkin fansnya MU? mungkin netizen punya pandangan. Iya, sama mungkin ya. Sportizen punya pandangan sendiri, nanti jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau saya punya pandangan sendiri nih. Kalau bicara Hotspur sebenarnya terlalu terlambat buat ngangkat De Zerbi. Zerbi. Kenapa harus Igor Tudor dulu baru De Zerbi? Kenapa Igor nggak langsung Tudor. Igor De Zerbi? Waktu itu kan dia masih di Marseille. Iya, setidaknya kan sekarang dia pun akhirnya pindah juga kan Betul, dari Marseille. iya Kan? Kenapa sih. nggak sebelumnya langsung De Zerbi aja lah gitu loh? Ngapain Igor Tudor yang nggak jelas-jelas nggak punya prestasi apa-apa? Sama Juventus, Sama sebenarnya Juventus. mempertahankan Juventus. Iya, setidaknya maksudnya kalau secara profil Betul. sebagai seorang pelatih Igor Tudor belum menciptakan sesuatu yang wow gitu loh. Beda Beda dengan sama De De Zerbi Zerbi. yang sebelumnya juga membangun Brighton Betul. and Hove Albion gitu kan. Tapi ketika dia pindah ke Marseille, kenapa nggak langsung aja ditarik aja gitu tuh. Lebih ke situ sih, lebih nyorotin lebih kenapa terlambat mendatangkan De Zerbi gitu. Jadi Sportizen kita berharap semoga Tottenham bertahan di Premier League biar De Zerbi bisa membuktikan kualitasnya ya di Tottenham. Sekarang nih kita ngebahas debat, kita perhatikan debat ketika fans Liverpool dan fans MU bertemu. Kemarin MU berhasil mengalahkan Liverpool 3-2. Walaupun Liverpoolnya sempat menyamakan kedudukan ya 2-2, tapi akhirnya tetap harus Aduh, disenggol. Oke. Nggak ada. Mulai. Sebelumnya MU itu punya track record negatif sebenarnya atas Liverpool. Iya. Cuman musim ini MU menang 2 kali atas Liverpool. Gimana nih Bang Sandi? Sebelum jauh Jangan tanya ke sini. sebelum jauh ke Liverpool,
Coba ya mungkin teman-teman netizen atau Catherine lah ya, kita nggak usah ngomong sama dia nih. Sombong amat. MU itu udah ngalahin tim-tim besar. Oke, Arsenal misalnya. Arsenal Yes. kandangnya, Betul. meskipun di Old Trafford kalah kan, itu Iya. kan pelatihnya belum Carrick ya. Terus City, Betul. ya kan Chelsea udah nggak usah dihitung. Liverpool sebenarnya udah bonus aja. Oh, Liverpool Jadi bonus. ya sebenarnya kemarin juga 2 giveaway itu golnya ya sebenarnya Carrick mau ngasih gitu. Biar mau- nggak 0-0 banget Ya gitu bahkan ya. mau gol ketiga tapi ditemuin nggak ada. Saya pas udah 2-0 aja, itu harusnya udah ngunci sih ya, udah kill the game istilahnya kalau komentator. Iya. Ya, gitu. Tapi ketika rekor kemarin di Old Trafford ini menunjukin Carrick spesialis untuk tim-tim besar gitu. Dari 14 laga Carrick, poin yang dia dapat bagus loh. 10 kemenangan, ya 3 seri sama 3 kalah. Jadi itu Yes. harusnya kalau dari kompetisi ini peringkat pertama ya. Waduh. 14 laga. Ngayal tuh Fans ngayal. Arsenal dan laga. fans City kayak nggak bakal Nggak setuju nih. dianggap. Terus juga ngelihat performa mainnya ya MU banget bro. MU banget. Jadi ya udah begitu, apalagi di menit-menit awal gitu kan. Sebenarnya 2 gol itu mancing aja, akhirnya bener ini bukannya Biar karena deg-degan gitu ya. ya emang selalu kayak gitu, kita dibikin nggak tenang. Iya, Kalau pasti. tenang bukan fans Bukan. MU. Oh, Kalau berarti tenang tuh bukan ini derby apa? Northwest Derby kalau tenang ya. Enggak sih, sebenarnya biasa aja. Kita udah tahu hasilnya tipis-tipis mulu menangnya. Tapi Liverpool pernah menang 7-0 sebenarnya sama MU. Ya itu sebenarnya yang pengen Itu sejarah hanyalah sejarah kayak. Ya, kan sama kalau fans MU kan juga suka bicara Aing bilang sejarah. siapa? Nggak usah gitu. Nggak, sebenarnya kalau bicara pengennya kan Liverpool sebagai fans Liverpool pengennya juga mengulang sejarah itu 7-0 7-0. Tapi kan begitu melihat komposisi pemain yang diturunkan, wah kayaknya nggak usah nih. Langsung udah Langsung udah. pesimis. Karena dari susunan 11 pertama aja udah beberapa orang udah cedera, Isak, Salah udah nggak main. Terus melihat cadangannya ada Asal-asal semua. lagi aja. Iya, kalau itu kan asal basic ya sebenarnya. Tapi memang kalau sebagai fans Liverpool begitu melihat susunan pemain kayaknya nggak mungkin deh. Begitu melihat Oh, udah pesimis. Matius Cunha golin, terus Sesko yang kan handsballnya dia golin, kayaknya ya udahlah. 2 gol Ya. awal itu cuma emang buat naikin gairah aja. Ya, jadi biar stay. Udah tahu Oh, udah jadi. ganti channel. Iya, enggak sama yang penontonnya udah bayar mahal ya udahlah gitu. Ini masih dibilang big match gitu kan. Padahal masuk stadionnya udah getar. Jadi makanya udah dikasih sama Carrick baik banget itu. Oh gitu. Saya rasa Ini setan ya? Enggak, dia kayak udah bener-bener orang. Dia baik banget gitu. Jadi ngasih amal ibadah untuk lawannya gitu. Lu kalau lagi menang nggak di atas nggak apa-apa. Oh gitu. Bebas. Jadi Mau fans ngomong apa? kita yang di bawah kita diem aja ya. Kita nggak diem sih. Oh, sebenarnya. enggak Kalau kita juga. sih nggak diem, jadi lebih keterima aja gitu loh. Jadi apapun yang dia katakan dari hari Minggu sampai sekarang kita iya aja. Dari hari Minggu tuh. Iya. Karena ini enggak Saya saingannya Minggu aja gitu kan. Oh, Minggu di sini selesai beda. udah. saingannya sebenarnya bukan sama Liverpool, kita mau nyodok ke atas Manchester Arsenal dan City. City. Iya, itu jadi yang sebenarnya mau kita ajar. Sebenarnya ya tadi kalau Ruslan bilang De Zerbi telat untuk Spurs, Carrick telat untuk MU. Kalau dari awal musim udah pasti. Udah pasti. Nyandak-nyandak. Udah yakin juga ternyata. Itu, tapi kalau untuk saingan sama Liverpool sebenarnya udah dari awal bau-baunya. Dari awalnya udah drama. Oh, Hadir Isak. betul. Terus Liverpool yang biasanya irit kok jadi royal. Itu kan udah tanda-tanda kehancuran. Gak boleh sombong. Iya, kalau mengutip dari lo udah sombong begitu kan. Oh, Terus betul. gaya-gaya beli pemain. Nggak pernah kan dalam sejarahnya sampai 2-3 pemain terus level top dari Bundesliga diambil, Liga Premier Inggris. Terakhir ini kayak lobby-lobbyan slot tuh bagus, tapi kan akhirnya timnya terpuruk, tapi bagusnya untuk dia sendiri kan nggak dipecat. Oh gitu. Kalau bicara terpuruk sih nggak terlalu terpuruk sebenarnya karena masih di zona Liga Champions juga. Betul. Dan apapun yang Tapi kalau juara bertahan tidak bisa mempertahankan mahkotanya itu apa gitu? gini kan sekarang Dengan komposisi pemain yang top. ya kan tadi balik lagi ke tadi. Ini masa transisinya Arne Slot dari zaman Kamu masih percaya deh? Enggak juga. Jadi kalau dari zamannya klub terus transisi ke slot, nah ini pemain-pemain pilihan slot nih, ibarat katanya. Jadi kalau kemarin juara dengan komposisi pemain klub, sekarang slot berusaha bikin sendiri tim yang bisa menyaingi komposisinya. Tapi nggak bisa langsung. Gitu, masih proses. Jadi harus sabar. Sabar sama, betul harus sabar gitu.
terus tiba-tiba langsung peringkat 1 kan karena perjuangan Harus pelatihnya juga harus bagus. Setuju. Oke, jadi sekarang tadi udah nyinggung-nyinggung nih soal Arsenal dan Manchester City yang katanya mau disodok sama Manchester United. Kira-kira kalau menurut kalian berdua, peluang juaranya Arsenal dengan tergelincirnya Manchester City kemarin gimana nih? Tanpa membahas MU nih ya, Bang. Antara dua tim terkuat dulu nih. Dulu deh, ntar saya cocokologinya kayak MU. Iya. Kalau saya sih pribadi ya, saya lebih pingin Arsenal yang juara. Dan nggak ngejagain piala orang terus ya? Ya satu itu nggak itu juga sih maksudnya. Ya salah satu alasannya itu. Terus yang kedua karena kalau City lagi terlalu mendominasi sih. Betul, Inggris. udah Jadi 4. pengennya juara baru lah gitu. Kan Liverpool udah juara kemarin tuh. Kan MU belum kan? Nggak tahu kapan gitu kan. MU belum. Iya tapi belum kan. Ya agak saya tahun ini Arsenal gitu. Biar nggak monoton aja gitu loh. Karena kalau terlalu monoton dikuasai dua atau satu tim jadi kayak Liga Spanyol gitu. Ini kayak Liga timnya, Petani. ini kayak timnya nih Liverpool kan, nggak sistematis dong. Sebenarnya kalau untuk Jadi sistematis. dijawab tadi peluang sih harusnya City ya. City. Meskipun Kan udah tergelincir. iya kan masih ada peluang-peluang Iya. lainnya, masih ada beberapa laga termasuk kan West Ham nanti kan Arsenal harus lawan West Ham di kandangnya West Ham gitu. Terus City juga punya Crystal Palace untungnya lagi nggak bagus-bagus amat kan mainnya lihat-lihat itu jadi poin sebenarnya. Nah di pekan ini sebenarnya jadi penentu gitu untuk bagaimana City give up apa enggak kan ngelihat dengan performa sebenarnya konsisten. City nggak konsisten, bukan Arsenal yang bagus. City-nya yang nggak konsisten. Nggak Emang konsisten. musim ini City lagi nggak konsisten Iya. banget dibandingin musim-musim sebelumnya. Lagi galau dan Arsenalnya kalau saya lihat ya ini diuntungin ada ya tadi faktor ya makanya tadi salah satu kunci jadi juara tuh kalau nggak jago ya beruntung gitu. Oke, kalau gitu. Salah satu poinnya kayak Arsenal punya jadi ya Oke. di sana ada tapi kalau ngelihat secara grafis sama performa harusnya Manchester City ya karena fokus sama pengalaman nggak bisa bohong sih. Betul. Pengalaman untuk di atas ya. Mempertahankan Iya, konsistensi dan di peringkat pertahanan. satu bukan pengalaman untuk runner up gitu jagain piala orang. Jagain piala orang. Kayak itu yang jadi concern juga gitu ngelihat performa sama beberapa pemain-pemain juga kan ya meskipun tadi ada Kim Carrey sama Saka yang balik tapi City kedalamannya lebih bagus dibanding Arsenal. Oke, bicara soal pekan krusial dan pekan-pekan penentu nggak cuma Liga Inggris doang sebenarnya, tapi kita juga ke Liga Spanyol, di mana Barcelona dan Real Madrid akan bertemu El Clasico. Pasti partai yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola. Di mana Barcelona cuma butuh sekali lagi Real Madrid kalah untuk jadi juara. Menurut kalian dengan 11 poin nih selisihnya, dan Real Madrid yang juga nggak konsisten banget performanya musim ini, nggak kayak sebelum-sebelumnya, dengan gelarnya sebagai Raja Eropa, seberapa besar peluang Hansi Flick untuk menyusul tadi yang sudah kita sebut Inter Milan? Christian Chivu di debutnya menjadi juara. Kalau bicara Liga Spanyol udah terlalu jauh sih kalau menurut saya. Maksudnya antara Madrid sama Barcelona jaraknya udah terlalu jauh dan partai El Clasico besok pun nggak terlalu berpengaruh banyak sebenarnya. Barcelona kalah pun mereka masih tetap jadi favorit juara karena kondisinya yang udah terlalu jauh itu. Jadi sebenarnya yang lagi disoroti justru Real Madridnya nih. Jadi sejak zaman Xabi Alonso sampai sekarang nih konflik internal yang nggak selesai-selesai. Kemarin Xabi Alonso dengan para pemainnya. Sekarang yang lagi anget banget itu kan Kylian Mbappe nih. Sang superstar yang akhirnya cedera tapi katanya cederanya bohongan. Lebih memilih untuk meninggalkan Madrid di pekan-pekan krusial dan lebih memilih untuk Prancis di Piala Dunia nanti, menjaga kondisi fisiknya di Prancis Piala Dunia. Termasuk yang lagi hangat juga kemarin ketika Mbappe akhirnya memilih berlibur jelang partai El Clasico. Jadi Bukannya latihan, bukannya ya? latihan gitu kan. Jadi kan itu kan jadi permasalahan tersendiri nih buat Madrid nih. Jadi kalau menurut saya yang harus dibenahi ya cuma Madrid di sini nih. Maksudnya Barcelona nih udah nggak usah dihitung lah, udah pasti nggak bisa dikejar nih kalau Madridnya masih kayak gini nih posisinya. Kayak Nah, kita ngomongin soal logika aja Logikanya, ya. gitu. Sangat gak mungkin Barcelona tergelincir di 4 laga tersisa. Iya, sekarang, dengan ya. kondisi Madrid yang sekarang ya, yang dengan kondisi internal mereka yang masih berantakan lah kayak gitu. Nah mungkin kalau Bang Sandi nih, kita ngomongin El Clasico yang lain. Kita punya El Clasico Indonesia juga akhir pekan ini. Persija akan menjamu Persib. Itu juga mungkin bakal jadi poinnya krusial untuk Persib meraih juara lagi nih, hat-trick Liga Indonesia. Ya. Seberapa besar peluangnya? Karena kan Persib sebenarnya punya catatan rekor yang cukup baik ya atas Persija
Persija. Ya, sebenarnya kalau melihat El Clasico-nya Liga Indonesia ya, apalagi Persija Persib, ini ya jadi satu tantangan sebenarnya buat Persib sendiri sama Persija yang ya sebenarnya bisa juga kan ngejar, tapi ngelihat Borneo sama Persib yang kejar-kejaran, harusnya kemenangan nanti itu jadi modal Persija buat Oh, justru modal Persija. ya buat naikin mental mereka, terus juga buat berbulan gelar. Persib kayaknya nggak bakalan menang mudah gitu, kayak mungkin ya sama lah, tipis-tipis hasil imbang sebenarnya jadi kunci untuk kedua tim, tapi kan nextnya itu terus melihat komposisi pemainnya juga. Persija sama Persib itu sebenarnya komposisinya bagus-bagus ya. Betul. Apalagi pemain asingnya gitu. Terus pemain diaspora Persib juga lagi oke. Iya. Nah, berkaca sama yang Bayangkara, Persib comeback di Bayangkara di Lampung, ini juga jadi satu catatan buat Persija. Laga nanti sebenarnya pengennya sih kita nonton penikmat bola ada hujan gol gitu, bukan malah defense gitu. Jadi ya Main terbuka berarti. ya terbuka susul-susulan, mungkin mirip-mirip kayak Bayar sama PSG yang di leg pertama gitu kan. Kayak Arsenal Atletico ya. Bukan, itu lagi aman. Jadi makanya ini harusnya sama-sama papan atas, terus juga sama-sama berburu gelar juara, harusnya kayak gitu kita disajikan gitu. Nah nanti hasil akhir ya mana tim yang kuat gitu, karena kan punya historical juga ya, meskipun ya mau gimana lagi di atas kertas Persib lagi di atas angin gitu. Betul. Tapi kan harusnya underdognya Persija atau juga yang ya dalam tanda kutip 50-50 bergeser ke Persib 55-45 Persija itu bisa dimanfaatin oleh ya tadi ya seenggaknya beberapa pemain Persija untuk bisa lepas sama mencuri poin. Oke, jadi Sportizen akhir pekan ini bakal banyak banget pertandingan seru. Ada El Clasico Indonesia, ada El Clasico Spanyol, dan tentunya juga beberapa laga penting di Liga Inggris yang akan menentukan gelar juara musim ini. So, terima kasih banyak atas waktunya untuk Bang Sandi dan Bang Ruslan. Sama-sama, Catherine. Oke. Besok saya undang lagi ya. Oke, nanti kita undang lagi lain kali untuk Kalau kalah debat. lagi. Jadi Sportizen jangan lupa subscribe Garuda TV Sport dan juga tentunya like dan share video ini ya untuk teman-teman kalian biar kita bisa melihat keseruannya. Dan boleh juga komen mungkin kira-kira topik apa lagi yang bisa kita bahas di episode selanjutnya. Sampai jumpa.